Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis pencahayaan dan akustik pada kamar tidur yang sudah kita diskusikan bersama. Next, di sini kita ada 5 anggota. Yang pertama yaitu Rifda Yesi Viananda dengan NRP terakhir 010, yang kedua Esther Terezia NRP terakhir 055. Yang ketiga Zalfa Atira, NRP terakhir 054. Yang keempat Alika Sausan, NRP terakhir 074. Yang terakhir ada Husnul Koluki, NRP terakhir 109. Next. Di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakangnya yaitu dalam perancangan maupun evaluasi ruangan, kedua aspek tersebut sering diabaikan. Perihal keadaan berperan besar dalam menciptakan lingkungan hunian yang sehat pada pendukung aktivitas istirahat. Oleh karena itu, analisis pencahayaan dan akustik pada kamar tidur penting untuk mengetahui sejauh mana kondisi ruangan memenuhi standar kenyamanan, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan apabila diperlukan. Next. Tujuan dari tugas yang kita lakukan ini, yang pertama itu menganalisis pencahayaan pada kamar tidur, yang kedua untuk menganalisis akustik pada kamar tidur. Next. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu ada pencahayaan alami. Pencahayaan alami memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber utama tanpa lampu buatan. Cahaya masuk melalui jendela dan bukaan bangunan. Sistem ini bisa menghemat energi juga memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan. Selanjutnya yaitu pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan merupakan penerangan yang berasal dari sumber cahaya non-alami seperti lampu listrik. Jenis lampunya dapat berupa LED dan lain sebagainya. Fungsi dari pencahayaan buatan ini yaitu memberikan cahaya yang stabil saat cahaya matahari tidak mencukupi. Pengaturan intensitas dan warna cahaya penting agar ruang tetap nyaman dan efisien energi. Selanjutnya, adapun standar pencahayaan. Standar pencahayaan menurut SNI 6197 konversi energi pada sistem pencahayaan menetapkan bahwa tingkat iluminasi minimum untuk kamar tidur berada pada kisaran 100 sampai 150 lux untuk aktivitas umum. Tingkat pencahayaan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan visual, mengingat kamar tidur merupakan ruang private untuk beristirahat. Selanjutnya ada waktu dengung. Waktu dengung atau reverberation time merupakan waktu yang dibutuhkan agar tingkat bunyi dalam suatu ruang menurun 60 desibel setelah sumber suara dihentikan. Parameter ini menunjukkan seberapa lama suara bertahan atau. Dan yang terakhir ada pun yaitu akustik ruang, di mana akustik ruang ini merupakan cabang akustik yang mempelajari perilaku gelombang suara di dalam ruang tertutup, termasuk bagaimana suara dipantulkan, diserap, dipantulkan berulang atau reverberasi, mempengaruhi kenyamanan pendengaran. Baik, selanjutnya yakni mengenai metodologi. Pertama ada skema rangkaian yang kami buat dari rangkaian pada aplikasi Dialog. Next. Kami juga ada skema rangkaian dari aplikasi SketchUp. Next. Dan yang terakhir untuk skema rangkaian pada aplikasi S. Next. Baik, untuk diagram alir pada percobaan ini ya, ini dari mengumpulkan data ukuran ruangan, fungsi ruang, dan standar. Lalu hasil dan nilai iluminasi dan konfigurasi pencahayaan yang sesuai standar. Setelah itu membuat model 3D ruangan dan interior sesuai hasil simulasi pencahayaan. Next, lalu hasil dari model 3D ruang. Lalu setelah itu kami menganalisis karakteristik akustik ruang berdasarkan material permukaan ruangan. Lalu dengan hasil nilai waktu dengung dan kualitas akustik ruang. Lalu juga menilai kesesuaian pencahayaan dan akustik terhadap standar yang ditetapkan dan selesai. Jadi pada proses ini kami mulai dari mengatur pencahayaan, setelah itu akustiknya. Next. Berikut ada grafik waktu pada
percobaan kami, di mana waktu dengung di sini terdapat 1 detik setiap itunya. Next. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita lakukan simulasi dulu. Sebelumnya saya mau share screen ya. Screen. Jadi di sini yang pertama kita akan membahas tentang simulasi pencahayaan untuk di dialog sendiri. Ini adalah skema bangunan kita, di mana ini ada ruang ganti, kamar mandi, dan ruang tidur utama. Gimana caranya? Ya kita tinggal calculation aja. Sebentar. Kita tunggu untuk dia sedang mengkalkulasi. Jadi di simulasi ini kami menggunakan banyak lampu, tapi untuk yang paling worth it, yang paling bagus menurut diskusi kami yaitu lampu ini, di mana simulasi ini menggunakan pencahayaan menggunakan lampu gantung kamar dan lampu gantung kecil untuk di atas meja rias dan meja belajar. Karena cahayanya tidak terlalu terang, tapi cukup buat ruangan terasa nyaman dan tenang. Karena modelnya lampu gantung, cahaya yang keluar menyebar merata ke seluruh ruangan tanpa membuat silau atau bahaya yang mengganggu. Jadi, di sini untuk yang lampu di atas meja rias dan meja belajar yaitu menggunakan downlight, dan yang di sini menggunakan lampu gantung panjang. Kenapa dia ditaruh di bawah bagian kaki? Karena biar tidak mengganggu ke bagian mata seperti itu. Kemudian simulasi ini menunjukkan bahwa penggunaan lampu gantung di kamar tidur, lampu gantung kecil di area meja rias dan belajar, serta downlight LED di kamar mandi dan di ruang ganti itu memberikan pencahayaan yang lebih merata dan sesuai fungsi tiap ruang. Intensitas cahayanya di kamar tidur dan kamar mandi juga eh, sudah standar SNI seperti yang dijelaskan teman saya tadi. Sementara area meja belajar dan meja rias sudah cukup terang untuk melakukan aktivitas di situ. Jadi ini kita tinggal tunggu simulasinya. Kemudian, aduh, Jadi untuk sistem pencahayaannya itu dibagi menjadi pencahayaan umum pada kamar tidur, terus pencahayaan tugas pada meja rias dan belajar, serta pencahayaan khusus pada kamar mandi dan ruang ganti. Warna cahaya putih hangat digunakan untuk ruang tidur dan area rias atau belajar. Sedangkan warna putih netral digunakan pada kamar mandi untuk memberikan kesan bersih dan jelas. Nah, sistem akustik ini tuh dirancang untuk meredam pantulan suara agar ruang tetap tenang dan nyaman. ya untuk simulasinya seperti ini. Kenapa yang room 3-nya masih gelap? Karena lupa belum dinyalain lampunya. Jadi secara nggak langsung untuk distribusi cahaya di eh,
ruang tidur utama. Kita fokus ke ruang tidur utama aja. Di sini sudah merata, di mana yang button like di atas meja rias dan meja belajar itu sudah terdistribusi dengan merata. Kemudian selanjutnya kita masuk ke is. Nah, di sini kita menggunakan banyak material, di mana yang pertama kita buat dinding ini, bentar. Nah, buat dinding ini kami menggunakan eh, material ini yang di bawah ini bisa dilihat generic brick unglazed painted ya, seperti itu. Kemudian di atap kami menggunakan astagfirullahaladzim. Kami menggunakan bahan absorbent yang bisa menyerap suara. Ini juga seperti ini contohnya, generic brick ini eh seperti itu. Secara tidak langsung seperti itu. Kemudian untuk melihat waktu dengungnya, kita bisa lihat di sini. Di sini dijelasin bahwa waktu dengungnya 1. Kemudian untuk apa lagi? Untuk room data. Nah, di sini kita tinggal atur kalau misalnya luas kita kan 81. Volume 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 ruangan di sini kan 81, jadi tinggal ditulis aja 81. Kemudian ini diganti ruang tidur, recompute. Nah, setelah di recompute, kita bisa lihat di sini bahwa di setiap 100 frekuensi nanti absorb-Q-nya berapa dan seterusnya. Sudah. Sekian untuk yang is. Untuk yang SketchUp secara tidak langsung sama kayak is ini dan sama kayak di dialog, dia cuman buat membantu memindahkan ke dialog ke is aja, soalnya is nggak bisa nerima file langsung dari dialog. Cukup. Ada yang mau nambahi, teman-teman? Untuk dari dialogsnya itu digunakan untuk menganalisis tingkat iluminasi dan juga distribusi cahayanya sesuai standar SNI-nya. Nah, untuk hasil dari simulasinya itu sendiri dari dialog itu nunjukin kalau pencahayaan kamar tidur itu berada pada kisaran 100 sampai 150 lux. Nah, untuk area meja rias dan juga belajar itu sekitar 200 sampai 250 lux. Nah, untuk kamar mandi sendiri itu 150 sampai 250 lux. Gitu. Next. Ya, adapun penggunaan bahan-bahan material yang telah disebutkan tadi pada saat pembuatan di software is, di mana terdapat yang pertama yaitu eh, brick and glaze atau paint, di mana eh, material tersebut merupakan bata yang biasanya dicat dan akan menghasilkan permukaan halus, di mana permukaan halus ini eh, sering digunakan untuk dinding-dinding rumah. Nah, di mana pada generic brick and glaze painted ini menghasilkan RT60 yang tidak terlalu pendek seperti bata kasar. Jadi untuk bata kasar sendiri itu dia menyerap suaranya itu lebih besar. Nah, sedangkan untuk yang bata yang dicat ini memiliki permukaan yang halus, jadi pantulan suara itu lebih mendekati kondisi ruangan biasa. Nah, selanjutnya penggunaan word on concrete atau untuk lantai, di mana ini merupakan jenis lantai
vinil, di mana lantai ini sering sekali digunakan pada pembuatan-pembuatan rumah, khususnya untuk di bagian kamar tidur modern, di mana pantulan suaranya apabila menggunakan material ini dia tuh pas, tidak terlalu mic dan juga tidak terlalu menyerap suara seperti penggunaan karpet. Selanjutnya ada glass wall, di mana ini digunakan untuk kaca atau jendela dengan biasanya ketebalan itu 1 inch lebih untuk kaca jendela rumah. Nah, selanjutnya untuk pilihan yang 2 inch itu terlalu tebal, jadi lebih menyerupai glass block. Biasa yang sering digunakan itu glass wall yang 1 inch. Selanjutnya ada pintu kayu atau wood panel. Ini biasanya sesuai untuk pintu kamar, di mana pintu kayu dengan wooden door ini paling mendekati pintu kamar asli di rumah-rumah. Nah, selanjutnya kalau misalkan tidak ada pintu kayu ini, biasanya wood panel ini merupakan penggantinya, di mana untuk akustiknya mendekati pintu kayu yang nyata. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan? Cukup. Cukup. Bisa langsung ke kesimpulan aja ya. Iya. Oke, untuk kesimpulannya yaitu eh, berdasarkan hasil simulasi, perancangan kamar tidur utama telah memenuhi standar SNI dari sisi pencahayaan dan akustik serta berfungsi dengan baik. Namun masih diperlukan penyempurnaan untuk meningkatkan kenyamanan. Nah, sistem pencahayaan yang mengombinasi lampu gantung, lampu tugas, dan long light LED telah memenuhi standar imunisasi. Meskipun tingkat pencahayaan 140 sampai 160 lux di area tidur terasa terlalu terang untuk suasana relaksasi, dari sisi akustik, waktu dengung sebesar 1 detik untuk konstan menunjukkan model simulasi masih terlalu sederhana dan belum mempresentasikan kondisi material nyata. Oleh karena itu, diperlukan menyesuaikan intensitas pencahayaan serta menggunakan material akustik yang lebih realistis agar kenyamanan ruang privat dapat lebih optimal. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.